wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Baik. Ya, gimana tadi Sabtunya dari mana? Dari rumah atau dari jalan-jalan terus kalian kesini? Dari rumah. Dari kegiatan lain terus kalian. Abis ini juga ada kegiatan lain kan pasti ada. Kita betul betul. Terima kasih banyak, senang sekali saya Indri dari tim program Indonesia International Book Fair hari ini bisa menyambut teman-teman semua di ruang diskusinya Yayasan Obor Indonesia. Ada yang pertama kali kesini kah? Pertama kali kesini ya, ini yang muda-muda ya, saya juga iya. Saya baru 2 kali kesini, tapi senang sekali dengan ruangannya. Nanti teman-teman juga bisa beli bukunya di area display buku. Nah, untuk membuka acara ini, jadi selamat datang di diskusi buku dan film Jalan Tak Ada Ujung di Perang Kota. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu, teman-teman. Hari ini kita akan sharing dan diskusi tentang buku dan juga filmnya, dan diskusi ini bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia dan merupakan rangkaian acara besar dari event Indonesia International Book Fair yang akan berlangsung tanggal 24 sampai 28 September 2025 ini di Assembly Hall di Jakarta International Convention Center. Nah, untuk teman-teman yang lain yang pengen tahu sebetulnya di IBF itu ada acara apa saja ya. Untuk memulai sesi ini, saya boleh persilakan teman-teman untuk menyaksikan video ini dulu untuk melihat kira-kira ada apa saja acara-acara di IBF. Silakan, Mas Arif. Ya, jadi salah satu programnya itu diantaranya adalah story market teman-teman. Selain ada bazar, ada talk show tentang buku semuanya ya. Kita punya program namanya story market yang pertama kali digelar itu tahun lalu. Jadi ini merupakan wadah jejaring hak cipta yang mempertemukan antara penerbit, kemudian juga studio, platform konten, dan juga pemilik IP. Ini kita akan pertemukan dengan buyer dari kalangan rumah produksi, kemudian juga produser atau mungkin juga OTT. Nah, di dalamnya juga ada sesi pitching book to screen, kemudian juga ada talk show dan juga ada networking session yang nanti akan digelar di sana. Jadi hopefully kita bisa ketemu ya nanti tanggal 24 sampai 28 September. Udah 2 bulan lagi. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu di acara tersebut. Baik, nah untuk hari ini karena kita bahas buku dan film, saya boleh absen dulu nggak sih yang sudah baca bukunya Jalan Tak Ada Ujung? Siapa ya? Boleh angkat tangan. Sudah semua kali Mbak? Boleh angkat tangan tinggi. Oke, baru beberapa. Kalau yang sudah nonton film Perang Kota? Ada juga nih beberapa ya. Oke, nggak masalah. Jadi ada yang udah baca bukunya, ada yang udah nonton filmnya, atau ada yang udah dua-duanya. Hari ini kita akan coba untuk bahas dan discuss. Karena kita tahu juga ya sebetulnya seperti apa sih proses alih wahananya dari buku kemudian jadi film dan lain-lain. Bersama dengan 2 orang narasumber kita, yang pertama adalah Mas Ignatius Haryanto. Beliau ini merupakan doktor komunikasi dari Universitas Indonesia. Dan sekarang beliau menjadi kepala program studi magister komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Langsung saja boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mas Hari. Silakan Mas Hari bergabung bersama dengan kami sebentar sini. Makasih banyak loh Mas Hari sudah meluangkan waktu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah Mas Rama Adi. Jadi pada tahun 2007 Mas Rama ini ikut mendirikan Sine Surya bersama dengan Mbak Puli Surya dan juga memproduksi semua film pemenang penghargaan mereka. Coba nih kita absen dulu ya teman-teman pada tahu nggak? Filmnya Fiksi ini adalah film debut keduanya pada tahun 2008 yang memenangkan film terbaik, sutradara terbaik, skenario dan juga musik dalam Festival Film Indonesia.
Lalu film kedua mereka tahun 2013 adalah What They Don't Talk About When They Talk About Love. Ini menjadi film Indonesia pertama yang pernah berkompetisi di Festival Film Sundance. Kemudian tahun 2018, ini pasti sudah nonton semua nih, Marlina The Murder in Four Acts ya, di mana Mas Adi juga ikut menulis skenario, kemudian terpilih dalam Directors Fortnight Weekend, dan juga menerima pujian kritis serta didistribusikan ke lebih dari 40 negara. Lalu, produksi film terbarunya adalah This City is a Battlefield atau Perang Kota, menjadi film penutup untuk Festival Film Internasional Rotterdam tahun 2025. Tepuk tangan dulu dong buat Mas. Hari ini, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, hari ini kita akan membahas salah satu karya Mokhtar Lubis yang terbit di tahun 52 pertama kali, teman-teman. Dan bukunya disebut-sebut sebagai salah satu buku terbaiknya Mokhtar Lubis ya. Mas Ari mungkin nanti boleh akan membahas lebih lanjut. Dengan setting pasca kemerdekaan, menceritakan tentang seorang tokoh bernama Guru Isa, seorang pengajar yang dilibatkan, ini menarik nih, dalam perjuangan bawah tanah untuk melawan Belanda. Dan pada saat yang sama, menariknya secara personal ini Guru Isa juga rasanya menjadi simbol gitu ya. Simbol manusia yang terjebak dalam idealisme dan juga ketakutan pribadinya. Nah, seperti apa? Boleh dong kita mulai diskusi ini. Oh, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan dulu. Untuk teman-teman yang tertarik dengan bukunya, kita lagi ada diskon nih. Jadi dari harga 60.000, kita jualnya hari ini 51.000. Dan cocok banget kayak besok harga naik ya. Jadi silakan bisa langsung dibeli di ruang display. Tapi saya boleh menyapa Mas Hari dan Mas Rama dulu. Mungkin boleh sharing pendapatnya mengenai buku ini atau karya ini dan relevansinya barangkali dengan generasi muda saat ini. Karena umur buku ini jadi panjang dengan adanya film ini. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau boleh saya sedikit cerita, buku Jalan Tak Ada Ujung ini pertama kali saya baca waktu SMP. Jangan tanya tahun berapa. Iya. Lama banget lah pokoknya. Gitu ya. Nah, waktu itu saya dapat tugas untuk resensi buku gitu ya. Biasanya kan di pelajaran bahasa kan ada kita harus meringkas buku. Nah, entah kenapa pada waktu itu saya ngambil buku ini gitu ya. Dibebaskan bukunya itu. Dibebaskan bukunya. Terus kemudian saya datang ke toko buku terus melihat ada buku Jalan Tak Ada Ujung. Hanya menarik nih. Ya udah, saya bawa dan terus kemudian saya ringkas gitu ya. Nah, jadi artinya walaupun pembacaan saya lengkap kayaknya zaman dulu itu sampai sekarang tuh masih teringat gitu ya dengan ceritanya. Dan saya kira kalau sekarang dilihat lagi, cerita ini memang menggambarkan bagaimana situasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, pada masa-masa ketika Belanda masih mau datang ke Indonesia untuk mengambil alih, antara tahun 45 sampai 49. Kalau orang Belanda bilangnya itu zaman bersiap, gitu ya, zaman bersiap. Dan kita juga bisa melihat pada waktu itu Indonesia belum merdeka sepenuhnya, begitu ya. Masih ada gejolak sana sini, masih ada perang di sana sini seperti itu. Dan kita juga melihat bahwa kemerdekaan yang belum selesai atau ternyata sesudah merdeka itu juga masih banyak PR-nya. Dan kemudian juga hal ini juga banyak dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang biasa. Jadi orang Indonesia pada waktu itu bukan semuanya para pejuang dan lain-lain, ada juga orang-orang biasa yang seperti Pak Guru Isa ini yang ya hidup dengan ketakutan, dengan kekhawatiran gitu ya. Dia bukan pahlawan kayak si siapa? Hasil gitu ya. Tetapi mau nggak mau dia ikut terlibat di sana begitu ya. Nah itu saya kira bagus, dan saya kira film-film semacam ini bagus untuk memberikan cermin buat kita ya. Melihat bagaimana perkembangan Indonesia dari masa ke masa. Dan sekarang kalau kita mau memperingati ulang tahun Indonesia ke-80 seperti itu, nah apakah kondisinya sekarang sudah lebih baik atau sama aja nih dengan yang dulu gitu ya. Nah kira-kira itu Mbak. Terima kasih Mas Ari. Boleh ke Mas Rama dulu pendapatan tentang karya ini sendiri sebelum akhirnya kemudian dibeli rights-nya untuk dijadikan sebuah film ya. Itu tahun 2018 ya Mas? Ya, 2018. Oke, silakan. Sebenarnya kalau dari kami terutama Molly karena kami di Sini Surya itu basically mensupport visinya Molly sebagai filmmaker, sebagai sutradara. Dan Molly itu kebenaran juga dulu kan dia pernah kuliahnya kan sastra Inggris gitu sebelum dia kuliah film. Nah jadi bicara tentang mengadaptasi dari buku menjadi film itu
udah menjadi topik pembicaraan kita lama sih sebenarnya. Jadi memang sudah tertarik. Ya mungkin kalau yang pop mungkin ada Harry Potter misalnya seperti itu gitu. Cuman tetap kita kita tuh mikirnya itu interpretasi itu menarik gitu. Apalagi untuk Indonesia. Apalagi kita ini, maksudnya kami di Sini Surya ini selalu punya apa ya, istilahnya tuh kayak pengennya tuh yang tinggi-tinggi gitu. Pengennya doang gitu. Jadi itu kan jadi sebuah tantangan gitu kan, menginterpretasi kemudian memvisualkan gitu dengan segala yang kita punya ya, maksudnya mungkin lebih bahasanya mungkin lebih keterbatasan gitu dari dana. Kalau kita lihat bagaimana film Indonesia diproduksi, kisaran dananya berapa, kemudian resources yang kita punya, teknologi dan lain-lain gitu, apalagi ini ceritanya periodik gitu. Makanya ini Jalan Tak Ada Ujung itu yang pertama kali came up ya adalah Molly, karena dia memang terpesona dengan visual yang dituliskan, menurut dia sangat sangat visual sekali gitu. Kemudian waktu pertama kali dia nge-pitch ke saya dan ke Fauzan, saya ya langsung langsung aja udah, karena waktu itu kita habis baru selesai belum lama dari Marlina gitu kan. Jadi kita emang harus pikir, kebenaran kita juga bukan filmmaker yang punya bank cerita banyak gitu. Setelah satu terus move ke yang lain, terus kita develop semua itu enggak. Emang kita emang kayak satu terus text time berapa lama gitu. Setengah kayak kadang-kadang ya itu development ya gitu. Intinya itulah yang tadi saya bilang, banyak keterbatasan. Terus akhirnya ya ya kita begitu dia nge-pitch dan saya mau, kemudian ya kita semua berkali-kali mencoba membaca dalam dalam artian untuk mencoba untuk enak dengan angle dari mana kita mau mulai gitu, terus gimana kita mau memvisualkan ini. Kita tahu ini periodik, bahwasanya ada film Indonesia periodik lain juga iya, tapi kita kan maunya sesuatu yang lain misalnya gitu. Ya itulah yang pertama kali kita mencita-citakan sih sebenarnya gitu. Thank you Mas Rama. Sebelum kita lanjut, boleh kita putarkan trailernya dulu kali ya, untuk kita sama-sama remind ya teman-teman ya, seperti apa sih sebetulnya proses Aliwahananya. Nanti akan bicara lebih detail soal itu. Dari buku Jalan Tak Ada Ujung, karya Mokhtar Lubis yang pertama kali terbit tahun 52. Kemudian Perang Kota itu berarti rilis tahun 2025 awal ya, kemarin ya, di awal-awal tahun. Baik, kita lihat dulu trailernya seperti ini. Silahkan. Pakai baju Inggris, mudah kerjakan isu Inggris. Suamiku itu manusia istimewa. Mau tiba-tiba ada ledakan di sini, dia bisa jadi satu-satunya yang sempurna. Dia tidak butuh apa. Kau cinta dia? Aku serius. Aku paling mencintaimu lebih dari kamu mencintai siapapun. Kejar aku bukit ini seperti aku kejar kau ke Surabaya. Cepatlah. Kalau apa? Kita sudah merumuskan. Dit is zelfmoordmissie. Mati sudah dipahami. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi kita nunggu di OTT ya Mas ya, kira-kira.
Kira-kira kapan akan ditayangkan di OTT? Mas Rama boleh bocorin nggak sih? Akhir tahun 2025 ya teman-teman, kita tunggu aja apakah di logo merah atau di mana ya, yang lain-lain ya. Oke, tapi sinematografi menawan ya, kemudian karena ini merupakan adaptasi bebas, nantilah kita coba untuk diskusikan sama-sama ya proses adaptasinya seperti apa. Tapi Mas Hari boleh berbagi dulu pendapat pribadinya tentang film Perang Kota ini. Nah, silakan Mas. Mungkin sambil ditunjukkan presentasinya juga ya, silakan. Oke. Saya menonton film Perang Kota ini dalam masa preview yang awal itu karena diundang oleh Obor pada waktu itu, dan menurut saya memang ini film yang menarik ya, menghibur dan juga sekaligus pasti tidak mudah ya untuk mencoba mengangkat sebuah setting di tahun 46 gitu ya, untuk konteks sekarang seperti itu pasti tidak mudah gitu ya. Tapi saya kira film ini cukup berhasil untuk membuat kita jadi penasaran ya melihat situasi itu, dan juga saya kira ini penting untuk menggambarkan bagaimana situasi orang-orang Indonesia pada masa itu gitu ya, dan juga pada masa ketika ya katakanlah itu zaman masih susah gitu, tetapi kita juga mesti melihat ada banyak orang-orang yang ada di Indonesia pada waktu itu tetapi hidup dengan kemewahan, berpesta-pesta dan lain-lain seperti itu gitu ya. Mungkin buat saya ini bagus karena apa? Ini sebuah karya lama, karya sastra lama yang lalu kemudian dengan dialihwahanakan ini bisa menemukan audiens-audiens yang baru gitu ya, generasi yang lebih muda dan lain-lain seperti itu. Walaupun mungkin ada 1-2 catatan kali ya. Boleh dong Mas. Oh, boleh. Sambil di-share, boleh. Sambil di-share Ya, kayaknya Mas. Di slide berikutnya. Saya begitu melihat sosok Chico Jericho di situ agak terganggu karena dia kekar gitu ya, kekar besar dan lain-lain, tampak fit gitu ya. Nah itu menurut saya kalau digambaran di dalam buku kan ini seorang guru nih, guru di masa tahun 40-an gitu ya, yang kita bayangkan hidupnya menderita gitu ya. Ini kayaknya harusnya nyarinya yang agak lebih kurus kali ya gitu ya. Jadi kok kayaknya dari sisi fisiknya ya. Fisik, kalau saya pribadi saya agak sedikit ininya agak kok begini ya gitu. Nah, tapi ya udahlah mungkin ada pertimbangan tertentu kenapa dipilihnya Chico gitu ya. Lalu kemudian kalau sosok Ariel sih saya nggak masalah ya, walaupun mungkin kalau di buku nggak terlalu banyak dibahas, tapi karena ini kan dikembangkan ya dari buku itu, saya kira nggak ada masalah untuk bagian itu. Cuma lalu kemudian adegan kayak tadi Bapak Ibu sekalian melihat ya ada bagian tembak menembak dari trali begitu. Dan kita lihat tralinya kan agak ini ya, rapat. Wah ngeri saya kalau saya ada di situ, kalau nembak dari belakang trali, ntar tiba-tiba kalau pelurunya balik gitu kan, ya kecuali kalau misalnya pistolnya itu ditempelkan di trali di antara lubang-lubangnya, begini-begini, saya kira mungkin itu akan lebih masuk akal. Ini komentar ini ya, amatir ya Mas ya. Jadi saya cuma melihat sebagai penonton begini, kok kayaknya gimana ya? Nah itu. Tapi kalau ya juga soal baju mungkin yang dipakai misalnya Chico kayaknya agak terlalu modis gitu ya untuk ukuran guru yang saya bayangkan di zaman itu gitu ya. Itu aja sih catatan-catatan kecilnya, tapi itu tidak mengubah bahwa film ini penting, film ini patut ditonton oleh banyak orang ya. Dan kalau menemukan para penonton yang lebih muda, saya kira itu bagus karena lalu kemudian bisa memberikan gambaran seperti apa sih hidup di tahun-tahun tersebut gitu ya. Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan tetapi belum sepenuhnya merdeka karena waktu itu Belanda masih kembali lagi datang ke Indonesia ya, baru nanti tahun 49 akhir Belanda baru mengakui kedaulatan. Kira-kira gitu. Iya. Tapi berarti dari keseluruhan catatan tadi roh ceritanya menurut Mas Hari tetap tersampaikan melalui film itu? Menurut saya tetap tersampaikan dalam film. Karena kalau saya baca dari reviewnya, Kompas tuh menyebut film Perang Kota adalah adaptasi kontemporer yang berani dari novel klasik Jalan Tak Ada Ujungnya. Menurut Kompas, sutradara berhasil melakukan konstruksi ulang dan meniupkan roh karya asli dalam rangkaian plot filmnya. Ini sebuah catatan juga ya, yang kemudian kita jadi jadi generasi muda ini benar kata Mas Hari, jadi tertarik untuk melihat filmnya seperti apa dan membaca ulang karya sastra. Bayangkan teman-teman yang terbit pertama kali tahun 52. Oke, Mas Rama mungkin mau menanggapi soal castingnya, Chico Jericho, lalu pemilihan casting dan seperti apa? Silakan. Terima kasih. Itu saya merasa terapresiasi sebenarnya pertama.
Kemudian kalau bicara masalah Ciko, jadi sebenarnya itu ada hubungannya dengan bagaimana kita merekonstruk ceritanya untuk ke dalam film. Kan kita tahu kalau Guru Isa itu adalah seseorang yang lemah dalam arti kata. Jadi di dalam buku kita merasa dia harus butuh drive untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini kita balik Guru Isa ini yang bukannya dia menjadi seseorang yang selalu takut, selalu punya anxiety gitu karena dia punya trauma terhadap perang. Tapi kita balik, justru adalah lawannya adalah maskulinitas dengan kekurangan dia itu untuk mempertajam kekurangan dia itu sebenarnya. Nah kemudian tentang Juruji itu juga sebenarnya ada hubungannya sama struktur juga. Di sini pada akhirnya satu film kita membuat sebuah premis baru yang adalah untuk menggerakkan ceritanya di film ya, di versi film. Kalau bisa punya misi yang adalah dulu ada banyak perlawanan secara parsial dari komunitas pemuda seperti itu. Jadi karena otoritas itu tidak jelas kan dulu. Nah kemudian dia commission dari salah satu grup lah istilahnya yang untuk menerima tugas ini untuk membunuh petinggi Belanda. Itu sebenarnya misi utamanya. Artinya Isa itu harus punya skill. Dia penyebab itu dari pertama kali dengan dia bagaimana caranya menjelaskan dia punya skill itu. Dulu dia veteran perang dan lain-lain. Dia sebenarnya cuma cukup satu shot itu doang. It shows kalau dia gape gitu. Dia hebat dengan pistol itu. Sebenarnya itu ininya. Kalau ngeliat gini saya emang kita kayak enggak ini. Ya. Tapi again sekali lagi ini juga medium film yang Molly sebagai filmmaker kami juga pengen ini menjadi film kami juga. Bahwasanya memang iya ini terinspirasi dengan dari buku yang luar biasa gitu. Iya gitu. Cuman dalam film tuh kurang lebih begitulah. Gitu. Jadi semuanya sebenarnya punya background alasannya sendiri sih sebenarnya dari secara skenario nya gitu. Nah sekali lagi cita-cita kami sebenarnya di film ini itu mirip seperti film kami yang sebelumnya. Jujur ini film yang paling susah yang pernah kami buat. Kenapa? Karena mulai pernah syuting di Amerika dengan Netflix dia $30 juta, dia bilang maksudnya yang paling susah gitu. Karena maksudnya kita berpikir bayangin untuk ukuran Indonesia ya. Kalau di Amerika apa ada semua ada gitu. Sementara di sini kan kita harus berpikir keras gitu gimana caranya gitu. Bikin misalnya satu kota kelihatan tahun 46 gitu. Ya, iya kita mencari bangunan yang lama, bangunan tua. Tapi bagaimana caranya supaya itu punya semuanya gitu. Bahwa saya kan udah banyak yang listrik, udah banyak banner, udah banyak segala macam kan. Nah itu kan kita perlu kecerdikan bagaimana kita merekonstruksi itu semua sesuai dengan produk desain yang kita dari awal. Nah kemudian sedikit lanjut ke masalah kostum. Sebenarnya lagi juga Molly itu anak terakhir dari 6 bersaudara. Ayahnya itu anak terakhir dari saya lupa 5 apa gitu. Ayahnya Molly itu dekat dengan saudara kakaknya dia yang laki-laki yang tertua. Kita memanggilnya Pak Tuo, dia orang Palembang gitu. Orang Sumatera itu hidup di tahun-tahun begini, kayaknya dandy sekali dari dulu. Itu satu, gayanya tuh dandy. Orang zaman dulu tuh pakai bretol gini. Itu ke bawah itu dari dulu begitu. Itu selalu terbayang sama dia. Pakai tongkat, pakai topi yang kayak zaman sekarang kita buat itu modelnya dulu seperti itu. Dan waktu kita melakukan riset, kalau melihat yang di video di film di opening yang di awal yang hitam putih itu banyak orang tuh pakaiannya sebenarnya begitu. Tapi kan hitam putih ya nggak kelihatan ini gitu. Ya. Tapi sekali lagi memang bahwasanya ada niatan untuk menjadi lebih stylish itu memang iya. Karena yang mau kita perlihatkan itu adalah gini loh. Kalau di opening footage itu ada hitam putih atau menonton film yang lain, filmnya agak-agak coklat sepia gitu. Emang zaman dulu coklat, langit dulu biru juga perasaan gitu ya. Daun juga hijau gitu kan. Terus bibir kalau kenapa juga merah juga gitu. Jadi kita tuh mau menghidupkan itu. Bagaimana caranya itu semua warna tuh yang dulu sampai sekarang sama itu hadir. Tapi tetap feelingnya juga lama gitu. Itu
PR sih sebenarnya buat kami ya, visualizer gitu. Itu colorist kami itu namanya Sandra, dia kebenaran kan karena kami punya dapat funding dari Singapura dan mereka memberikan kontribusi colorist orang Singapura tapi dia tinggal di Denmark, dia banyak membuat dia salah satu yang cukup saya beri pujian kredit lah untuk bisa apa namanya bisa menginterpretasi gitu maunya kita gitu. Gimana caranya ini juga tetap filmnya tahun 40-an gitu. Cuman kita jangan mengeliminir warna gitu. Kira-kira sih kayak gitu. Saya rasa sih zaman dulu merah juga tetap merah warnanya gitu dan biru, langit biru, daun hijau misalnya kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang kurang lebih ya dari sejarah ini. Nah itu sih sebenarnya memikirkan konstruksi seperti itu pening sekali. Detail berarti ya. Rasanya Mas gitu Rama ya. Oke. Terus kayak kalau misal tadi ngobrol sama masnya, oh angle-nya kayaknya seru, mungkin karena ngeliat aspek rasionya 4:3 gitu ya. Sebenarnya ya mungkin kelihatan kalau zaman dulu kan kita 4:3, tapi sebenarnya nggak cuma itu aja kan. Karena banyak keterbatasan, kita kan nggak bisa bikin wide. Kalau bikin wide itu kan budgetnya bakal gede juga. Jadi kita membuat sesuatu tuh yang memang cuma kotak gitu. Jadi ketika kita kasih lihat background, terus nggak lama kita change fokus ke subjek yang di depan gitu. Itu kan salah satu upaya kita untuk gimana caranya ini tetap rasanya ada grade-nya, tapi nggak terlalu ya dengan sesuai kemampuan lah istilahnya seperti kayak gitu sih. Banyak penyesuaian ya, konstruksinya malah harus sesuaikan dengan ini itu. Oh iya. Ini. Ya, kalau ngeliat filmnya ini kan cuma kayak yang tadi ada kebakaran. Itu kan bangunan cuma di tengah aja dan nggak ada api cuma kita ini kecil aja. Itu kerjaan visual effect kita semua kiri kanan nambahin bangunan lebih panjang terus kayak kalau ngeliat sisanya jalan tuh kita banyak bangunan-bangunan yang kita hilangkan secara visual effect terus kita remove tiang listrik yang berbau-bau modern itu banyak kita ini gitu. Jadi supaya balik lagi ke masa lalu di tahun. Kurang lebih sih seperti itu. Karena kalau build dari scratch tuh kayaknya nggak mungkin deh. Itu ya. Senang ya. Jadi kita jadi tahu seperti apa cerita di balik kameranya gitu ya dan cerita-cerita di balik itu semua. Oke, sampai sini dulu. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah ada teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mau berdiskusi? Kita udah siapin 2 buku ini juga sebagai hadiah loh teman-teman dan juga berbagai buku lainnya untuk hadiah juga. Silakan Mas, dengan siapa? Kita ngobrol santai aja ya dengan Mas siapa? Nama saya Iqbal Suryansa. Jadi singkat aja saya mau bertanya. Pertama untuk Mas Hadi. Mas, ini kan adaptasi dari buku ya. Apa sih tantangannya pertama? Ada nggak scene atau bagian-bagian yang hilang? Karena kan pasti nggak akan sama antara buku dengan film. Itu yang pertama. Nah, kaitan yang kedua ini AI. Gimana sih itu akan membantu dengan segala proses apalagi kan kayaknya dengan film. Ya artinya itu kan adaptasi dari masa lalu sekarang di masa depan dan sejauh mana memudahkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat Mas Ignatius secara akademisi Mas melihat kan produksi film Indonesia ini kan kayaknya semakin tumbuh setelah kemarin COVID ya dengan berbagai macam film. Nah kira-kira mana yang akan lebih menarik pangsa pasar baik itu secara kalau saya sih lebih bilang ini secara positif ya. Akankah film-film seperti ini akan terus tumbuh memotivasi masyarakat kita atau film-film jenaka atau film horor yang dulu pernah dianggap negatif oleh banyak orang? Karena kok kayaknya masih banyak belum berubah ya masyarakat kita. Mungkin itu. Terima kasih. Thank you Mas Iqbal. Boleh kita jawab dulu kali ya? Silakan Mas Kamal duluan. Tadi sesuatu Tantangannya ada scene yang hilang kan? Oh, ada yang hilang. Oh iya. Kalau scene yang hilang pasti itu kalau kita lihat dari buku karena memang ini free form dari Molly gitu. Ya itu tadi seperti yang di awal tadi saya jelaskan bahwa kita kemampuan kita tuh banyak keterbatasan. Jadi kita mencoba membuat gimana caranya gitu supaya tetap ada. Nah untuk karena ini periodikis, kita merasa kita ingin merekonstruk ulang dengan interpretasi kita gitu, tanpa istilahnya tuh yang membuat menjadikan ini jadi kayak milik sutradaranya gitu. Istilahnya sih lebih seperti itu sih. Kalau tantangan visualnya
ya pasti banyak. Oke, tapi memilih untuk misalnya mengawali dengan kemunculan Fatima atau keberadaan Fatima yang lebih bold di film misalnya gitu ya Mas ya, daripada kalau kita baca di bukunya, nah itu mungkin apa pertimbangannya? Apa memang karena style Mbak Muli dari film sebelumnya? Ini kan jadi film Molly pertama yang pemeran utamanya laki-laki. Sebelumnya semuanya perempuan semua, fiksi perempuan, What They Do untuk perempuan, Marina juga perempuan gitu. Nah, ya ketika kita lagi develop skenario-nya, sebenarnya salah satu co-producer kita, Anthony Chen, dia juga sebenarnya filmmaker juga dari Singapura, juga dia sedikit mempertanyakan tentang karakter yang perempuannya gitu sih. Intinya sih kayak maksudnya dia pengen lebih punya peran gitu istilahnya. Which is itu adalah make sense gitu. Dia nggak mungkin tinggal di rumah aja istilahnya seperti itu. Jadi kayak memberikan lebih inilah gitu ketebalan di karakternya gitu. Which is sebenarnya awalnya agak sedikit kita sanggah karena kita mau bikin sesuatu yang beda nih sekarang ini yang cowok ininya cuman ya itulah maksudnya dinamikanya ini. Nah kemudian yang tadi Mas yang pertama itu kita tuh tidak membuat sesuatu yang tidak mengejar yang otentik sih sebenarnya, tapi untuk menciptakan sesuatu yang apa ya istilahnya sesuai dengan kira-kira banyak konvensi-konvensi di tahun segitu yang kita coba penuhi, tapi kita tidak mencoba untuk menjadi otentik sih sebenarnya. Jadi kayak interpretasi baru lah gitu kira-kira gitu. Tapi keberadaan AI memang membantu ya Mas untuk proses produksi film. Itu lucu juga sih waktu kita visual itu kan pilihannya sebenarnya ada kita menggunakan 3D atau menggunakan 2D istilahnya tuh DMP digital painting gitu ya untuk kita tempel-tempel gitu. Jadi kita banyak green screen, blue screen kita tempel gitu. Nah, misalnya contoh kayak yang di beberapa scene, beberapa shot itu kan secara production design itu harus ada nih jadinya nanti kayak gimana sih gitu istilahnya. Nah, instead of kita mencari itu dari entah itu buku, gambar atau meng-create sendiri gitu, itu sebenarnya dari vendor-vendor kita tuh presentasi itu pakai AI. Jadi dia tuh ada, karena kan semuanya ini terus dia udah tinggal exploitin aja. Nah itu pertama kali ditentang banget sama karena masih analog banget kita kan pikirnya mau pakai AI apa segala macam gini. Saya coba meyakinkan sebenarnya ini hanya untuk mereferensikan aja gitu sebenarnya. Jadi kayak misalnya yang adegan dia di tangga, naik tangga di Cafe Batavia, dia datang terus ada lukisan, itu kan lukisan juga kita tempel sebenarnya. Nah itu sebenarnya udah konstruk dari gambar. Jadi kalau melihat di filmnya itu udah mirip banget dengan apa yang kita konsepkan yang di awal gitu. Nah itu juga, jadi banyak gitu kita penggunaan itu sebenarnya. Dan saya juga nggak tahu mungkin vendor-vendor itu juga jangan-jangan banyak juga dipakai AI, kita nggak tahu kan. Maksudnya nggak tiba-tiba, oke juga nih ditempel dia ini dapat dari mana fotonya. Tapi itu membantu sih soal yang kayak gitu. Kita makin kesini makin ya mungkin bisa dibilang tidak bisa against gitu. Ya. Ikut untuk mencoba beradaptasi tapi memanfaatkan dan sebaik-baiknya. Baik, oke. Mas Hari mungkin sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, produksi film Indonesia semakin bertambah, mungkin ada tanggapan dulu soal peran Fatima yang di filmnya menjadi menebal gitu ya. Secara positif melihatnya seperti apa atau mungkin ada komentar? Silakan. Saya kira namanya interpretasi dari pencipta lah ya dalam hal ini Muli dan kawan-kawan, saya kira itu sah-sah saja sih ya. Enggak, dan saya bukan orang yang juga tanda kutip misalnya purist gitu ya, untuk misalnya di film tuh harus sama persis plok-plok kayak di buku, karena mungkin akan jadi nggak menarik gitu ya. Kita udah banyak dengar cerita kan tentang bagaimana ketika adaptasi dari buku menjadi film ada penggemar yang fanatik, wah kok banyak hilang begini ya, tapi kan namanya mediumnya berbeda, penciptanya berbeda ya, kita harus juga mengapresiasi dari pencipta-pencipta yang lain begitu ya. Jadi buat saya sih sah-sah saja gitu ya kehadiran Fatima yang lebih tebal dalam film begitu. Oke. Lalu kemudian pertanyaan Mas Iqbal tadi adalah mana yang lebih menarik nih, film-film seperti ini gitu ya, memberikan motivasi atau horor atau gimana? Oke, gitu. Saya senang ketika Jumbo itu akhirnya bisa mengalahkan KKN Penari, ya Desa Penari. Kenapa? Karena itu artinya bahwa
kita tuh memang butuh hiburan-hiburan yang segar dan beragam, gitu ya. Hari ini kalau Anda buka situsnya, nggak boleh nyebut nama sih ya, situsnya titik-titik 21 itu, ya, kamu bisa lihat film-film yang beredar di sini, gitu ya. Ketawa, sama aja ketawa. Tahu ya. Ketawa ya. Dari katakanlah misalnya berapa 20, 25 judul yang sedang beredar, setengahnya itu film-film hantu. Iya. Aduh, kenapa ya kok hantu-hantuan ini, dan kayaknya masih akan terus berjalan gitu ya. Mungkin dari tempat-tempat lain, mungkin dari daerah-daerah, mungkin nanti settingnya di mana, di Sumatera, di Sulawesi dan lain-lain, dengan setan-setan yang berbeda lagi seperti itu. Saya sendiri bukan penggemar film horor ya, tapi maksud saya, masa iya film Indonesia semiskin ini begitu? Jadi maksud saya lalu kemudian ketika muncul Jumbo, ketika muncul Perang Kota dan lain-lain gitu ya, mungkin sebentar lagi ada harimau-harimau ya, itu kan memberikan kesegaran, kita punya pilihan banyak jadinya. Dan ya walaupun beberapa minggu lalu kalau nggak salah siapa Ginun yang nulis di opini di Kompas, dia bilang ya kalau memang kita punya banyak film-film horor, kenapa nggak jadi itu yang dijual gitu ya, maksud sesuatu yang kemudian diseriusin gitu ya. Ya tapi itu soal pilihan, tapi kalau saya pribadi, saya membutuhkan keragaman. Dari film Jumbo buat saya menunjukkan bahwa ternyata banyak orang di Indonesia merindukan gitu ya, film-film yang lebih beragam, yang ini kemudian bisa tanda kutip aman ditonton oleh semua usia di Indonesia gitu ya, saya kira jadi buat saya ini kabar bagus untuk para sinias yang lain yang mungkin punya ide-ide yang selama ini mungkin takut nggak laku di pasar dan lain seperti itu. Nah sekarang ada peluang-peluang yang bisa dikembangkan begitu. Mudah-mudahan akan menjawab, Mas. Makasih. Mas Hari, kalau kita boleh kembali ke inti cerita dari buku ini gitu ya, Jalan Tak Ada Ujung ini tuh, saya juga baca baru-baru ini teman-teman, karena tahu ada film Perang Kota kemudian diangkat kembali. Saya baca Harimau-Harimau mungkin baru 2 tahunan yang lalu gitu. Tapi at least kita generasi muda ini jadi terpapar kembali dengan karya-karya Pak Mokhtar Lubis. Ya. Kalau menurut Mas Hari sendiri gitu ya, kenapa sih karya ini tuh menjadi sebuah karya sastra klasik yang penting, tidak hanya untuk masanya di era itu gitu, tapi untuk generasi saat ini? Oke. Pak Mokhtar Lubis ini kan seorang sastrawan dan sekaligus juga seorang jurnalis ya. Saya kebetulan dulu nulis skripsinya tentang korannya Pak Mokhtar Lubis almarhum, Koran Indonesia Raya namanya ya. Kalau nggak salah dia pernah ngomong begini, kalau dia menulis sastra itu adalah karena kecintaan dia, karena kesenangan dia ya. Tapi ketika dia menjadi wartawan itu karena kewajiban, ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk mengoreksi pemerintahan dan lain-lain seperti itu, gitu ya. Nah, jadi Pak Mokhtar Lubis ini pada dasarnya menurut saya seorang yang realis, penulis yang realis. Apa-apa yang dia tuliskan itu adalah sesuatu yang dari hasil apa yang dia lihat, yang dia dengar, ya, apa yang dia alami dan lain-lain semacam itu. Kalau tadi saya katakan bahwa film ini bisa menjadi satu cara untuk kita bercermin, ya, terkait dengan kehidupan bangsa kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang lain bisa lihat nanti ke sebelah novel Pak Mokhtar Lubis yang judulnya Senja di Jakarta. Senja di Jakarta itu ditulis juga sekitar tahun 50-an dan itu ditulis dalam konteks dia mengkritik praktek-praktek korupsi yang terjadi di tahun 50-an. Tahun 50-an berarti kita baru merdeka 10 tahun. Tetapi dalam usia 10 tahun itu aja kita sudah melihat ada banyak sekali pejabat negara, petinggi partai politik yang mengkorupsi. Ya, artinya waktu itu tanda kutip ya, duitnya masih sedikit sih Indonesia gitu ya. Belum nemu tambang macam-macam lah, begini-begini gitu ya. Tapi ya udah habis juga disikat oleh para pejabat negara dan lain-lain seperti itu. Nah, buat saya ini juga sebuah cermin. Kalau kita melihat bagaimana konteks Senja di Jakarta, kok kayak ngomongin hari ini ya? Kok kayak ngomongin bukan di tahun 50-an tapi di tahun 2025 kayak sekarang ini 80 tahun Indonesia merdeka begitu, kok nggak ada perubahan ya? Ini nggak tahu nih, kita bangsa yang maju atau stagnan atau mundur atau gimana nih, nggak tahu ya. Tapi apakah itu juga menunjukkan perilaku pejabat kita dari dulu sampai sekarang yang memang rakus, mohon maaf.
ya, rakus, korup dan lain-lain seperti itu gitu ya. Nah, jadi menurut saya dengan melihat karya-karya dari Pak Mukhtar Lubis secara sastra ini adalah gambaran buat kita. Bagaimana kita melihat bahwa ternyata negara kita sudah hampir ya sudah 80 tahun merdeka ini nggak banyak majunya ya gitu ya. Ternyata perilaku dasar terkait dengan korupsi masih ada dan mungkin tanda kutip kalau mau dibilang lebih parah ya kemarin kita ngelihat dijembrengin duit 111 triliun gitu ya. Melongo gitu ya. Ini kayak batu bata gitu ditaruh begini ya kan merah-merah begini. Ternyata duit buset segitu ya. Astaga gitu ya. Nah, pusing ngeliatnya gitu ya. Pengen Sekarang punya orang ambil ya, gitu Pak. ya. Kalau punya kita gitu Pak. Segepok aja gitu ya. Jatuh gitu kan. Nah itu kira-kira Pak. Menarik. Saya juga setuju dengan pendapat Mas Ari. Mungkin Mas Rama mau menambahkan tidak? Karena relevansi itu tidak hanya periodik ngomongin perangnya atau perjuangannya untuk mengisi kemerdekaan di sela-sela itu ya. Perjanjian Linggarjati dan film. Tapi kan ada unsur-unsur personalnya Bu Risa seperti menggalau ketakutannya sendiri, menghadapi ketakutannya sendiri itu kan tetap relevan dengan kita saat ini ya. Ya betul ya. Pendapat Mas Rama bagaimana? Ya kalau di mengenai Secara relevansinya ya memang sebenarnya kan di beberapa wawancara juga mulai udah sering bilang gitu, maksudnya ini aslinya ya kita ngebikin sesuatu yang kayak gak ada bedanya sama dulu gitu, sebenarnya kurang lebih itu sih in a way gitu ya. Cuman mungkin karena ini film ya harus ada nilai entertainingnya juga gitu ya, orang harus melihat itu bahwasanya nanti nemuinnya baru nanti gitu merasanya ya gitu. Maksudnya ya kurang lebih yang dilakukan apa yang diceritakan itu sebenarnya dia pengen berbicara tentang itu sih gitu. Mempertanyakan pahlawan itu apa gitu ya, punya signifikansi apa sih sebenarnya kalau misalnya udah melakukan sesuatu gitu pada akhirnya terus sekarang ini apa sih gitu ya. Jadi kayak lebih overrated gitu mungkin gitu rasanya. Baik, thank you so much Mas Rama. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin coba untuk diskusi atau mungkin bertanya atau mungkin mengungkapkan pendapatnya, silakan. Kami buka kesempatan, kita punya banyak buku loh ini buat dibagi buat teman-teman dibaca. Ada yang nanti kan bukan ini jangan gitu. Ada nggak teman-teman? Belum ada? Oke, kalau ada, Mbak Bini silakan Mbak Bini. Boleh. Silakan Pak. Kalau saya lihat di credit title-nya kan tempat yang maksudnya lokasi untuk pengambilan gambarnya itu kan banyak banget. Itu apakah memang scene-nya itu dia khusus ini ngambilnya di sini atau khusus ini ngambilnya di sini atau potong-potong tapi semuanya dipakai. Cuma pengen tahu sih karena kan banyak banget itu lokasinya yang saya lihat di credit title gitu kan. Jadi pengen tahu tuh apakah ambilnya kan kalau misalnya di rumah itu kayaknya emang satu tempat aja gitu kan, terus di kafenya juga satu, tapi yang lain tuh di luar ruangnya apakah di satu tempat atau berbeda-beda? Iya, terima kasih Mbak Beni. Silakan Mas Rama. Penasaran ini kita. Ya kalau lokasi sih sebenarnya yang diutamakan tuh punya nuansa tahun 40-an lah pasti. Bahwasanya misalnya kita syuting ada di Surabaya, ada di Semarang, kemudian ada di Ambarawa juga, terus ada di daerah dekat Klaten misalnya ada gitu, yang dibuat di scene ending itu gitu. Tapi sebenarnya semuanya itu kan dimaksudkan untuk bisa memvisualkan Jakarta di era itu. Jadi kayak kita membentuk Jakarta, tapi kita ngambilnya itu dari lokasi-lokasi itu. Gitu. Nah itu sih sebenarnya peran dari visual effect yang dari dulu kita juga di Indonesia banyak menggunakan visual effect memang juga. Cuman untuk yang kali ini kita ngerasa sok-sokannya gitu, kita merasakan merasa membuat sesuatu yang lebih advance lah gitu ceritanya. Jadi maksudnya supaya di kemudian hari kita itu tidak menemukan yang namanya keterbatasan ketika kita mau syuting terus mentok nggak ada lokasinya. Jadi kenapa enggak gitu? Ya, saya udah ngelakuin ini dari waktu saya syuting Marina sih sebenarnya gitu. Jadi inspirasinya ketika saya nonton satu film Austria, sutradaranya namanya Michael Haneke, judulnya Amor.
dia membuat setting interior apartemen yang dimaksudkan dia adalah di Paris gitu. Ini cerita tentang sepasang yang sudah senior lah gitu, yang udah lanjut usia gitu. Saya pikir organik sekali gitu rasanya. Gitu. Lama-lama ketika melihat dia di sini, ya ternyata pertama dia syuting nggak pakai film, dia pakai digital. Kemudian yang kedua dia ternyata syutingnya di studio bahkan. Kayak misalnya bayangin kayak gini, terus syuting begini, terus ada ini cuman di luar ini semua udah green screen semua, terus akhirnya dia kondisikan. Saya ngerasa ini kan hal sama yang dipakai sama film-film Marvel sebenarnya juga, cuma diaplikasikan ke sesuatu yang bentuknya lebih drama. Orang nggak terpikir seakan-akan ini syarat akan teknologi kan, sebenarnya itu. Nah itu sih sebenarnya yang menginspirasi kami gitu untuk mengkonstruksi ini gitu. Nah, kemudian di Marina interiornya kan kita bikin tuh di Jakarta. Karena kita nggak ada budgetnya, syuting eksteriornya di Sumba, terus yang dalamnya cuma syutingnya di Jakarta. Cuman yang di jendela ini kita tempel semua. Begitu juga di terang kota sih sebenarnya. Jadi kita mencoba mengambil lokasi-lokasi yang punya potensi, tapi cuma kita ambil sedikit gitu. Kayak misalnya itu tadi tuh yang ada kebakaran, kita ambil tengahnya aja, kita tambahin kiri kanan. Kemudian apartemennya Isa gitu. Kalau melihat jendelanya di luar itu udah tempelan semua. Kalau banyak sih kalau yang di perang kota yang dia jalan di eksterior itu juga gedung-gedung kan kita habisin, kita pasang kanal, taruh di backgroundnya gitu. Jadi ya makanya kita nggak takut mau di Semarang atau di Surabaya, apakah itu pernah dipakai sama orang lokasinya apa kita jangan aja. Tapi kalau berarti proses pengembangan dan produksi berapa lama ini ngomong-ngomong? Karena cukup detail juga pekerjaannya ya? Ya sebenarnya kalau bicara desain produksi ya, secara visual itu kita tuh udah ngerjain waktu pandemi sih. Jadi waktu itu saya masih shoot di New Mexico sama si Molly, tapi kita terus kayak zoom-zooman gitu ya. Untuk merancang kira-kira visualnya akan seperti apa gitu. Walaupun tetap waktu di lokasi juga stres juga, maksudnya pada banyak yang nggak tercapai, terus akhirnya kita shifting yang sebelumnya. Makanya kemudian prosesnya jadi lama ya, karena sebetulnya beli rights-nya katanya kemarin tuh dari tahun 2018 ya, betul ya? Iya, pending gitu ya Mas ya? Iya, sebenarnya kan gimana ya, maksudnya kalau lama sih sebenarnya nggak harus lama gitu. Maksudnya bisa aja nih kalau misalnya, maksudnya untuk bikin film seperti ini sebenarnya kan butuh dana yang cukup besar sebenarnya. Sementara kami itu punya dana dalam bentuk investment itu tidak besar. Nah, jadi harus mencari sisanya itu yang kira-kira setengah lebih itu dari banyak film funding gitu, dari internasional. Nah, ya bukan kebenaran ya, saya juga nggak pengen ada pandemi, tapi ketika pandemi praktis semua orang nggak boleh syuting, terus akhirnya kita malah jadi apply sana, apply sini, terus kita nggak di Indonesia juga tapi tetap bisa apply, terus teman-teman yang di luar di Eropa itu juga mereka juga tidak beraktivitas, terus akhirnya kayak ayo apply ke kita apply, kita dapat, kita kumpulin lah itu semuanya, terus akhirnya terkumpul gitu, jadi akhirnya ya itu mungkin ya berkah juga sih. Iya, kayak cerita di baliknya. Mas Hari, tadi kita udah ngomongin setting, terus kemudian juga ceritanya, pribadinya, personalnya. Saya mau balik ke kemampuan Pak Mokhtar Lubis ini dalam membangun ketegangan, gitu ya. Dan suasana ketegangan ini dalam buku itu berasa banget gitu. Menurut Mas Hari bagaimana? Apakah diberlakukan juga di buku-buku sebelumnya, misalnya di Hari Harimau misalnya, atau itu kemampuan tersendiri yang sangat unik sekali dan kuat gitu ya. Menurut Mas Hari silakan. Ya, Pak Mokhtar memang punya kekasan atau punya kekuatan ya dalam hal membangun karakter, membangun situasi seperti itu, dan saya kira juga di novel-novel yang lain itu juga terjadi gitu ya. Saya kira memang tidak banyak orang yang seperti Pak Mokhtar jago menulis fiksi dan juga jago dalam menulis non-fiksi gitu ya. Jadi saya kira ini satu paduan yang hebat, yang bagus, sehingga lalu kemudian yang membangun karakternya dengan cukup detail dan lain-lain seperti itu juga terjaga gitu ya. Karena tadi pada dasarnya Pak Mokhtar ini seorang realis, jadi seorang yang observer gitu ya, menggali satu sosok dengan lebih detail dan membangun suasana seperti itu, dan saya kira itu juga membuat kita yang walaupun mungkin jaraknya cukup jauh ya dari sisi
peristiwanya, tetapi tetap bisa merasakan bahwa situasi ini menegangkan, situasi ini tidak mudah dihadapi, dan pada waktu itu juga apa istilahnya keputusasaannya Isa itu juga bisa kita ikut rasakan. Dari awal sampai akhir gitu ya. Oke. Nah, ada lagi teman-teman yang mau coba untuk bisnis? Silakan. Dengan Mas siapa? Dengan dulu ya. Habis itu kita gabungin aja pertanyaannya. Silakan. Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan semuanya, nama saya Hario. Jadi pertanyaan saya akan cerita sedikit dulu boleh? Jujur, jadi saya belum melihat film ini dan juga belum membaca bukunya gitu. Boleh diceritakan sedikit dong, apa kelebihan atau keunggulan dari film ini yang ingin disampaikan begitu, sehingga saya dapat membuat saya tertarik untuk menonton dan kemudian membaca bukunya Pak Mokhtar Lubis ini. Dan karena jujur saya mengenal Pak Mokhtar Lubis itu baru ya sebatas tahu, dan membaca bukunya kalau tidak salah judulnya itu Tidak Ada Esok, atau koreksi jika saya salah, dan yang sebagian besar isinya saja saya sudah lupa gitu. Udah lama ya. Ya. Oke. Dan Oke. Sudah cukup. itu aja? Ya, Terima terima kasih. Boleh langsung diserahkan ke Mas. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Rijal. Jadi saya juga cerita sedikit sama kayak saudara yang di belakang, dari buku, film, sebelum belum pernah menonton dan membaca itu. Tetapi yang membuat trigger itu membaca mengenal Mokhtar Lubis ini melalui karyanya Manusia Indonesia. Jadi saya sudah membaca buku Mokhtar Lubis Manusia Indonesia. Sebagaimana tadi Mas Natius bilang, apakah manusia Indonesia itu dari kritik beliau atau pidato beliau yang dikemas dalam buku sampai sekarang apakah masih tetap sama atau malah berkembang gitu. Tapi itu kan perlu kita pertanyakan lagi gitu. Nah, terus yang saya tanyakan itu adalah apa sih yang melatar belakangi gitu Mokhtar Lubis yang sangat vokal terhadap mengkritik manusia Indonesia, atau lebih khususnya itu pemerintah. Soalnya yang saya baca dalam Manusia Indonesia itu dia sangat mengkritik manusia Indonesia itu, kalau nggak salah cirinya itu ada 7 atau 8 gitu. Yang paling vokal itu adalah enggan bertanggung jawab gitu. Nah itu kan sampai sekarang itu perlu dipertanyakan gitu. Manusia Indonesia sekarang itu kayaknya masih yang tadi kata Mas Netius bilang apakah negara kita atau masyarakat Indonesia kita tuh stagnan gitu? Apakah kita ya tidak mengalami kemajuan gitu? Nah, kalau misalkan kita melihat zaman situ kan sangat sensitif sekali, sangat sensitif. Soalnya banyak juga sastrawan dan penulis di zaman itu kan kayak vokal terhadap pemerintah, terhadap manusia, sehingga tidak bebas dalam menyampaikan pendapatnya gitu. Gitu aja. Baik, terima kasih Mas Rizal. Oke, saya coba ke menjawab pertanyaan Mas Rio dulu tadi ya, kelebihan film dan buku. Boleh mulai dari mana dulu nih, Mas Rama atau Mas Ri? Ya, silakan. Sebenarnya saya kalau cerita bisa panjang. Tapi mungkin begini, malah nggak seru kalau saya ceritain. Tapi saya mengajak untuk experiencing, mencoba sekali-sekali men-challenge diri kita gitu, untuk mencoba untuk nyobain gitu. Apa sih gitu. Jadi kayak gitu sih kira-kira gitu ya.
Kalau menurut saya sih gitu. Saya boleh nambahin nggak? Jadi ini settingnya tahun pasca kemerdekaan, bayangin nanti tahun 45 ya mas, sampai 49 dulu, 45 sampai 49. Kondisi Jakarta tuh sedang tidak baik-baik saja gitu ya, ketegangan ada di mana-mana walaupun kita sudah dinyatakan merdeka gitu ya. Nah kemudian digambarkan lewat guru Isa ini adalah seorang tokoh utama, dia ini guru, tapi kemudian juga membantu perjuangan bawah tanah untuk melawan Belanda, kira-kira seperti itu. Tapi di satu sisi secara personal dia ini juga punya ketakutan pribadi. Nah, ketakutan pribadinya itu akan spoiler kalau dikasih tahu ya. Jadi, nah ketakutan pribadinya itu sejalan dengan apa yang dirasakan ketakutan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, saya setuju kalau tadi Mas Rama bilang itu kalau digambarin secara visual tuh dalam bayangan tuh bisa banget gitu ya. Bahkan justru sangat cantik sekali kalau kita bayangkan peristiwa-peristiwanya itu sangat menegangkan sekali. Itu menurut saya yang jadi menarik atau jadi dominan. Silakan Mas Heri mau menambahkan, monggo. Dari sisi bukunya ya. Satu kalimat aja, baca dong. Kalau ini kan tadi nonton dong, baca dong. Jadi jawab malah saya jadi sudah sangat membantu. Ya silakan. Menanggapi. Boleh. Kalau menurut Mas Hari? ya Mas Hari dan Mas Rama? Sebaiknya gitu sebelum menonton saya membaca buku dulu. Oh, bebas. Karena filmnya adalah adaptasi bebas juga, jadi bisa ditonton terpisah. Takutnya itu sambil baca aja. Sambil baca. Kalau pas saya menonton itu gambarannya kurang. Enggak, ini nggak harus membela salah satu. Pokoknya full interpretasi aja. Iya. Enjoy aja gitu. Iya betul. Karena satu mesti kita tekankan bahwa filmnya juga adaptasi bebas ya teman-teman yang jadi pasti akan ada perbedaan aliran. Oke. Kemudian pertanyaan Mas Rizal agak sedikit keluar dari jalan tak ada ujung, tapi mungkin boleh dijawab singkat Mas Hari soal persoalan manusia Indonesia saat ini ya. Yang saya ingat begini, ini kan ngomong tentang Pak Mohtar Lubisnya itu sendiri ya. Oke. Pak Mohtar Lubis itu waktu tahun 49 itu setelah Indonesia dinyatakan diakui kedaulatan oleh Belanda, gitu ya. Beberapa waktu setelah itu dia lalu kemudian mendirikan koran namanya Indonesia Raya pada tahun 49 itu. Tadinya kakaknya Pak Mohtar Lubis itu seorang tentara, dan tadinya dia juga ingin terjun ke dalam dunia tentara militer, gitu ya. Tapi lalu kemudian ada salah seorang seniornya kalau nggak salah, mungkin ada Malik kalau saya tidak salah, mengatakan yang jadi tentara udah banyak, tapi yang jadi jurnalis, yang jadi pewarta itu masih sedikit. Kamu jadi pewarta aja. Nah itu yang lalu kemudian diambil oleh Pak Mohtar Lubis, gitu ya, sehingga lalu kemudian akhirnya dia bergelut dalam dunia jurnalistik. Dan jangan salah kalau Anda mengetik nama Mohtar Lubis itu namanya itu sangat harum, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Pada tahun 2000 ya, pergantian abad itu, Pak Mohtar Lubis itu disebut sebagai satu dari 50 pejuang kebebasan pers di abad 19. Abad 20. Di abad 20 begitu ya. Dan itu satu-satunya wakil dari Indonesia. Dia meraih penghargaan Ramon Magsaysay Award pertama kali pada tahun 58 pada saat dia sedang di penjara. Dia mengkritik Soekarno dan kemudian dia ditahan kurang lebih sekitar 8-9 tahun gara-gara itu. Terus kemudian setelah dia dibebaskan masuk ke masa Orde Baru. Di masa Orde Baru dia juga sempat mengkritik dan lain-lain. Dan kemudian dia juga sempat akhirnya diperiksa di tahun ke-75 kalau tidak salah. Dan kemudian sempat ditahan beberapa bulan. Jadi Pak Mohtar Lubis ini adalah seorang yang konsisten untuk mengkritik pemerintah. Mengkritik pemerintah itu pasti itu adalah kontribusi dia untuk perbaikan bagi bangsa ini dengan menunjukkan ada hal-hal yang buruk begitu ya. Yang dia kritik itu terkait misalnya dengan korupsi di, kalau ini ada fakta sejarahnya jadi saya boleh bilang namanya ya, korupsi di Pertamina. Di Pertamina, lalu kemudian juga di zaman Soekarno juga banyak mengkritik kebijakan Soekarno yang dianggap otoriter dan lain-lain seperti itu begitu ya. Jadi Pak Mohtar Lubis adalah seorang yang memang sangat memperjuangkan kebebasan pers. Dan buat dia lebih baik korannya itu ditutup daripada berkompromi dengan pemerintah. Nah itulah sosok Pak Mohtar Lubis. Kalau dulu kalau nggak salah namanya Muhammad Rum itu menyebutnya
bukan lagi keras kepala, tapi dia tuh berkepala granit, lebih keras dari batu, gitu ya. Nah, karena saking istilahnya saking kekehnya untuk membela kebebasan pers dan kira-kira itu sesungguhnya. Oke, thank you. Mas Ari, kalau kita kaitkan sama Jalan Tanda Ujung nih, kira-kira berarti bisa dong kita membaca novel ini, terutama untuk generasi muda ya, sebagai perjalanan perjuangan Indonesia, tapi tidak hanya itu, tapi juga sebagai pencarian identitas masyarakatnya. Kalau menurut Mas Ari bagaimana? Ya, Indonesia pada tahun 46 masih morat-marit, masih nggak jelas gitu ya. Bahkan kalau di dalam film itu digambarkan bagaimana Guru Isa itu sampai korupsi kapur gitu ya, untuk kemudian menghidupi dapurnya begitu. Situasi memang sangat susah pada waktu itu, dan harusnya kan kemudian kita juga jadi berpikir ya, nah kalau gitu artinya merdeka itu apa sih? Ya tentunya kemerdekaan itu kan untuk memperbaiki kehidupan bangsa gitu ya, mencerdaskan masyarakat, mensejahterakan masyarakatnya dan lain-lain seperti itu gitu ya. Nah tapi dari film ini kan kita juga kemudian diajak untuk berpikir bahwa ya segala perjuangan yang sudah dilakukan oleh kaum muda pada waktu itu, hasilnya hari ini apa? Kemerdekaan yang sudah diraih dengan sedemikian susah payah begitu ya, maknanya apa nih 80 tahun kemudian ya? Apakah masyarakat yang sama, kondisi yang kurang lebih sama ya, dengan ketidakpastian, dengan kecemasan di mana-mana seperti itu. Nah saya kira film ini mengajak kita untuk berpikir lebih jauh ya, apalagi kalau kita mau kaitkan dengan konteks 80 tahun Indonesia merdeka gitu. Jadi mudah-mudahan sih film ini cepat rilis ya di OTT, jadi kita bisa nonton, kemudian bisa baca bukunya, kemudian bisa tahu situasi ketegangan seperti apa sih yang terjadi bahkan setelah Indonesia merdeka di tahun 45 itu ternyata masih sangat tidak kondusif gitu ya, masih sangat mengancam untuk masyarakatnya. Baik, nah teman-teman di sini sudah Bu Kartini dari Yayasan Obor. Saya mau nodong Bu Kartini. Halo Bu Kartini. Saya boleh dong Bu nanya satu pertanyaan buat Ibu. Jadi apa ya kira-kira pelajaran pentingnya dari kolaborasi antara buku terus film gitu ya? Boleh di videoin. Karena umur bukunya jadi panjang. Benar ya Bu? Jadi menyentuh generasi yang lebih baru. Nah gimana Bu Kartini melihatnya? Silakan. Tentu terima kasih Mbak Indri, dan pertama-tama terima kasih dulu saya ucapkan kepada IKAPI. Ini adalah Road to Indonesia International Book Fair yang mengajak hadirin semuanya untuk melihat Indonesia Book Fair di September 24 sampai 28 yang akan datang ya di Jakarta Convention Center ya. Ya. Jakarta International Convention Center. Yes. Terima kasih pada Mbak Indri, pada Mbak Di, Mbak Tia nih, geng dari IIBF ya. Dan terima kasih kepada Mas Hari dan Mas Rama yang telah memungkinkan acara ini berlangsung ya. Dan terima kasih bagi Obor. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu, saya sedikit menambahkan dari Mas Hari bahwa Mohtar Lubis itu salah satu pendiri dari Yayasan Obor Indonesia, dan itu yang mesti dicatat. Memang pemikiran dia itu sangat jauh ke depan. Jadi kita sangat banyak belajar dari beliau tentang segala macam. Jadi beliau itu concern mengenai sastra, mengenai lingkungan, mengenai banyak hal tentang demokrasi. Makanya buku-buku yang diterbitkan oleh Obor ini seperti kita ketahui bersama adalah sedikit berat tapi penting. Dan itu yang mesti digarisbawahi, dan senang sekali bahwa buku sudah dialihwahanakan menjadi film Perang Kota. Itu terima kasih banyak Mas Rama, dan punya daya tarik tersendiri untuk film dan tentu buku itu memang luar biasa. Kalau bukunya Pak Mohtar Lubis, saya sampai lupa berapa judul yang sudah terbitkan yang Mas Hari ini, karena beliau itu ahli tentang disertasinya, tesisnya ya, tentang skripsinya tentang Indonesia Raya ya. Beliau itu Pak Mohtar itu pendiri dari Indonesia Raya, dan yang sudah dibredel ya, karena nggak mau nurut sama pemerintah. Dan ini acara ini senang, tentu mudah-mudahan bahwa buku itu penting. Jalan Tanda Ujung itu harus dibaca. Memang itu buku bestseller, juga Harimau-Harimau, dan Perang Kota juga harus ditonton. Itu akhir tahun ya, mudah-mudahan. Jangan
jangan ini dengan guru Isa yang kakek-kakek, ya bayangan saya kakek-kakek ketika difilmkan Ceko jadi gitu aja. Terima kasih, selamat menikmati buku dan film untuk yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih berjuang dengan tepuk tangan dulu buat Bobat ini. Terima kasih ya Bu sudah kasih kita waktu dan kesempatan untuk ngumpul di rumahnya Yayasan Obor. Kalau tadi ada Ciko Jericho jadi lebih semangat dan justru benar. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi kan mungkin dari teman-teman yang ingin berdiskusi kembali? Silakan, masih ada kesempatan. Oke, Mas Rama, kalau kita pengen tahu dari masyarakat awam nih gitu, dari buku terus ke film. Nah, itu prosesnya tuh kayak gimana sih Mas? Adakah mungkin ahli wahana kan IP-nya mungkin hak ciptanya dimiliki oleh bukunya misalnya gitu ya, atau bagaimana sih penjelasannya? Karena kita pengen tahu juga nih Mas, proses atau cerita di baliknya. Silakan. Mungkin dari bisnis point of view ya gitu. Ya, kalau dari bisnis point of view sebenarnya kita mengenal ada dua macam lah ya mungkin kalau di apa namanya di industri film itu. Yang pertama ya kita membeli hak film dari buku tersebut gitu, ya. Membeli ya benar-benar membeli gitu untuk jangka waktu tertentu lah. Ada jangka waktu tertentunya, baik. Kemudian yang kedua sebenarnya ini yang sebenarnya kami ini di perfilman berharap ini juga bisa terjadi gitu kalau istilahnya seperti ada hak opsi. Jadi kita mengoption dari buku itu gitu. Sebenarnya kalau untuk kayak filmmaker seperti kita seperti ini nih kita sangat pengen bisa ada gitu. Karena kami di Seni Surya bukan yang modal untuk ada sesuatu bikin film. Lahir kan pertama dari ide, kemudian kita kembangkan, kemudian visinya ini sambil jalan sambil kita financing untuk filmnya begitu. Tapi kan ketika kami tertarik terhadap satu judul dari buku, kami kan merasa nggak mungkin kan kami bawa-bawa itu ketika kami development gitu. Kami juga mau memberikan kepastian dan bukan main-main juga karena ini kan ada pricing harus dihormatin juga gitu. Nah jadi kalau hak opsi itu bisa ada bisa dijalankan tuh bagi kami sangat menarik sekali gitu. Yang mungkin kita berbicara dulu di depan, kemudian membuat komitmen gitu sambil jalan, terus nanti ketika filmnya diproduksi, ya itu pasti akan ada deal yang lain gitu kan. Ya, tapi kan selama itu kan kami sudah membawa judul dari bukunya, ceritanya itu dan tidak menyalahi secara hukum juga kan. Jadi ini belum pernah terjadi di Indonesia ya Mas? Belum pernah. Biasanya sih kalau kayak gitu di Hollywood sih gitu ya optioning, istilahnya option buku gitu. Jadi bisa mungkin beberapa judul di option gitu untuk nilai tertentu. Ya ini bukan nilai yang sesungguhnya. Karena nilai awal istilahnya seperti itu nanti ketika sudah mau diproduksi nanti akan pembicaraan. Bahkan sampai di level kalau harus membagi misalnya kayak oke, saya mau sekian tapi nggak apa-apa dibayar cuma sekian tapi nanti kita akan ada sharing revenue atau apa seperti kayak gitu kurang lebih. Ya itu sebenarnya lebih kita sangat senang sekali. Pasti saya yakin akan ada banyak buku yang dicetuskan untuk dialih wahanakan tadi. Nah kalau sekarang kan harus berburu duit dulu gitu. Dulu sih alhamdulillah ada. Iya. Tapi ya kira-kira gitu. Mudah-mudahan ke depan ya. Iya. Siapa tahu jadi mungkin ada lebih banyak karya-karya sastra klasik seperti ini Mas Ari yang bisa diangkat dan karyanya bisa dikenal lagi oleh generasi-generasi lebih muda. Menarik ternyata proses di baliknya. Nah Mas Ari, ini pertanyaan terakhir nih. Jadi gimana nih? Bagaimana kita bisa untuk membaca ulang novel ini setelah kemudian filmnya ada gitu, baik dari sisi sejarahnya maupun perjalanan manusianya itu juga menarik ya. Dua-duanya berjalan bersamaan. Kalau menurut Mas ini bagaimana? Silakan. Ya, buat saya antara buku dan film sama-sama itu adalah karya cipta dan itu masing-masing punya jalannya sendiri untuk menemukan audiensnya gitu ya. Bahwa sekarang buku Kartini ini di Jalan Tak Ada Ujungnya udah cetakan keberapa ya? 10 kalau salah ya, di depan. Ini adalah cetakan ke-9 ya, oke. Untuk sebuah buku bisa cetakan ke-9 untuk konteks Indonesia itu sangat jarang ya. Nah film ini sangat membantu untuk kemudian tadi dikatakan
Mbak Indri ini memperpanjang umur dari usia dari buku ini. Ya, kalau kita mengatakannya mungkin ini sudah karya klasik begitu ya, sudah karya klasik seperti ini dan kemudian ada sutradara yang tertarik dengan buku ini dan kemudian akhirnya membuat karya yang lain ya atau berbasiskan dari buku ini, saya kira itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Kemudian audiens di Indonesia, anak-anak muda seperti itu diperkenalkan dengan kekayaan literatur sastra Indonesia seperti itu, dan harapannya tentu saja ya kita juga tahu kan sudah banyak ya karya-karya sastra lama yang kemudian diangkat menjadi film seperti itu ya, dan kita harapannya memang ini cara kita untuk menghormati para sastrawan kita begitu ya, menghargai kekayaan literatur yang Indonesia miliki seperti itu, dan dengan bersinergi dengan dunia industri film seperti itu saya kira juga akan lebih memperpanjang untuk umur dari karya sastranya ini, dan kemudian juga memberikan kesempatan interpretasi baru lah dari industri film ya terkait dengan karya yang lama. Jadi dari genre-nya bisa macam-macam, dari karya sastranya juga bisa naik ke angkat, gitu ya. Mudah-mudahan ada opsi-opsi hak kita yang lain yang tadi diturunkan Mas Rama gitu ya ke depannya. Tapi ada rekomendasi nggak Mas Hari? Berikutnya karya-karya Mutar Lubis itu yang kalau di film itu kira-kira saya sih pengennya yang sejadi Jakarta. Seru. Mas Rama lagi siapa tahu sejadi Jakarta tuh lebih ke kayak gimana tuh ceritanya? Sedikit aja. Ya tadi bagaimana di tahun 50-an pada waktu itu ya Indonesia kan di tahun 50-an itu kan ada juga banyak sekali partai-partai politik pada waktu itu. Itu sehabis pemilu dan lain-lain, dan kita juga tahu ya di tahun 50-an itu kan usia kabinet di Indonesia itu kan tidak lama. Ada yang cuma 3 bulan, ganti 6 bulan, ganti ya. Paling lama tuh kalau saya cuma 1 tahun lebih 2 bulan kalau nggak salah. Berganti lagi dengan, karena pada waktu itu kan juga partainya banyak ya, dan terus ketika menteri yang dari kabinet ini diserang, terus kemudian jatuh, diganti oleh pejabat yang lain. Nah, tapi yang lalu kemudian menurut saya menarik itu adalah bagaimana kemudian dalam usia republik yang masih muda aja, udah ada tuh banyak pejabat-pejabat yang berpikir egois gitu ya, memikirkan diri sendiri, korupsi dan lain-lain seperti itu. Nah ini saya kira harusnya sih ini untuk menjadi pengingat gitu ya, buat mereka-mereka yang, dan sekarang kan angka korupsi itu udah udah nggak ngomongin juta, miliar cuma masa lalu triliun sekarang gitu ya. Waduh, kalau itu semua dikumpulin uangnya kan untuk membangun Indonesia dan lain-lain kan ada banyak hal yang bisa kita buat ya. Tapi ini dikemplang oleh orang-orang tertentu saja gitu ya. Seorang yang kemarin baru divonis itu punya kekayaan yang hampir 1 triliun ditaruh di rumahnya sendiri, punya emas batangan sampai 50 kg dan lain-lain. Itu kan angka-angkanya itu membuat kita kaget-kaget gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, Mas Rama, pertanyaan terakhir nih, tadi ini belum sempat dibahas. Dari sisi judulnya, kemudian pengambil peran kota ini ada maksud tersendiri kan? Lalu ini ya, menarik juga untuk membahas ini pendalaman konflik batin antara karakternya ini. Tantangannya sesungguhnya untuk menghadirkannya melalui audiovisual. Karakter konflik batin antara 3 tokoh ini terutama ya, gitu. Kesulitan tidak pada saat briefing castingnya mungkin gitu untuk menghadirkan ketegangan itu sepanjang film, silakan. Ya kalau mengenai judul sebenarnya waktu kita lagi di development, lagi penulisan skenario proses, kita melakukan beberapa riset. Salah satu bentuk risetnya itu adalah interview dan historian. Khusus dengan ada beberapa orang, tapi salah satunya yang saya ingat sekali, banyak sekali kita ketemu itu dengan Pak Rusdi. Ya, kemudian dia pertama kali bersemangat sekali gitu ya, terus dia bercerita tentang setting lokasi di Jakarta di tahun 1940 itu gitu kurang lebih. Nah kemudian dia mendeskripsikan kalau waktu itu Jakarta itu corak-ngarik, tidak tahu siapa otoritasnya, bahkan uang juga dipakai, mata uangnya juga serabutan gitu, chaos lah intinya gitu, banyak parsial orang kayak preman-preman atau apa macam-macam lah gitu. Sebenarnya dia bilang kita lagi sedang di tengah perang sih, jadi Jepangnya udah menyerah gitu kan, lagi mau siap-siap untuk diusir, sekutunya mau datang gitu kira kurang lebih.
Nah, mungkin dia menyebutkan kalimat waktu itu Jakarta dalam kondisi perang kota. Jadi ya kita ngerasa kayak pas dari kita tonton untuk ini kan menarik juga ya, maksudnya perang kota ini gitu. Jadi mungkin ya lucunya waktu lagi rilis tuh orang berpikiran mengharapkan perang sekali di filmnya. Iya. Jadi saya pikir kayak buaya darat tuh nggak ada buayanya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kan bebas ya. Gitu ya. Ya itu sih sebenarnya ya. Memang ada itu kan kayak ya interpretasi ya orang dari masing-masing. Dulu kita juga film kedua kita juga disalahartikan kan ya, What They Don't Talk About itu dia pikir kita ngikutin Murakami kan, terus sebenarnya Murakami sendiri ngambilin satu dari Raymond Carver, bukunya Raymond Carver penulis Amerika tahun 80-an gitu, jadi paraphrase gitu, cuman kita bentuknya bentuk lain lagi gitu. Ya itu sih maksudnya keseruannya. Lalu kemudian menghadirkan konflik batin antar pemainnya, ketegangannya, tuh Mas. Sebenarnya waktu itu sih kita mikir aja awalnya dari masalah pipa itu ya, kalau di buku. Iya. Ya maksudnya kan berselingkuh gitu kan. Kemudian kita tuh berusaha untuk mungkin bukan disamarkan, tapi sosok Hazil ini kan sebenarnya kayak ini dia dari yang pahlawan overrated gitu. Itu jadi pahlawan itu SDN maksudnya siapa sih sebenarnya yang ini gitu. Nah sebenarnya lebih dari itu sih kurang lebih ya cara Molly untuk mencoba untuk membangun chemistry antara mereka dan supaya kelihatan ada konfliknya gitu. Dan Isa juga dibikin yang ya dia ngikutin aja gitu. Misalnya gitu. Jadi dia dewasa juga, artinya tidak membunuh karakter dia yang kalau misalnya dia terus tiba-tiba marah atau apa gitu kan. Kira-kira sih dia menjaga. Di buku juga dia menahan gitu ya. Iya. Betul ya. Di buku juga dia menahan, nggak mengkonfrontir gitu ya. Hubungan Fatimahnya gitu. Baik, menarik sekali. Masih adakah teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan pendapat terakhir? Kalau tidak, saya akan tutup sesinya karena sudah tiba. Oh tidak. Ada lagi? Baik, kalau begitu. Teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah bergabung dengan diskusi buku Jalan Tak Ada Ujung dan juga film Perang Kota hari ini. Senang sekali kita bisa tahu kira-kira kayak gimana ternyata proses dibaliknya, kemudian detail-detail kecil yang tadi diceritakan sama Mas Rama, dan mudah-mudahan karya ini akan sampai di hati teman-teman semuanya, karena kita akan memahami bahwa situasi Jakarta di tahun itu memang nggak baik-baik saja, dan ketegangan itu sangat tercipta di buku maupun di filmnya. Jadi selamat membaca bukunya, selamat menonton filmnya, ditunggu akhir tahun, ditunggu kabar update-nya ya nih Mas Rama ya. Akhir tahunnya kapan gitu, karena kita pengen nonton juga seperti apa. Baik. Desember, oh baik, Desember ya teman-teman ya. Silakan menunggu, nanti kita akan tonton seperti apa. Silakan tadi yang bertanya tadi akan diberikan buku-buku nanti ya oleh teman-teman panitia. Baik, terima kasih banyak Mas Hari dan juga Mas Rama. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita akan akhiri dengan foto bersama-sama ya. Biasanya dari mana? Dari arah sini atau dari arah sini? Sini, berarti semuanya maju ke depan. Oh baik, boleh. Silakan teman-teman. Dan jangan lupa ya, hari ini ada diskon buku Jalan Tak Ada Ujung. Kita ada diskon dari 60.000 menjadi 51.000. Kalau pengen tahu seperti apa karakternya Guru Isa, baca. Oke. Udah jualan belum? Silakan. Foto dulu.